Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slam Dataken volume 23 yang berjudul Genesis of Revelry. Pada edisi volume 23 ini, kita akan mendapat 516 halaman yang dibuka dengan prolog yang berjudul Kehadiran yang Mengusik. Dan dilanjutkan chapter pertama dengan tema air mata yang mengalir. Berikutnya chapter kedua yaitu tentang harapan dan kekecewaan. Chapter ketiga yaitu tentang kedatangan kembali. Chapter keempat yaitu tentang kekacauan dasar dewa jahat. Chapter kelima yaitu tentang naga kehancuran. Dan chapter keenam adalah mitos penciptaan. Setelah itu ditutup dengan epilog tentang ketika aku bereinkarnasi. Karena volume 23 ini dikabarkan menjadi volume terakhir, kalian pasti sangat penasaran bagaimana akhir dari cerita serial Tensura ini. Tapi jika kalian belum menonton volume sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan rasa frustasi Veldway setelah dikalahkan King Diablo. Dan kita juga diperlihatkan misteri hilangnya jasad Veldenava dan Lucia. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Cerita kemudian dimulai tepat setelah kekalahan Veldway dari King Diablo. Karena Veldway saat itu tak berdaya dan sudah dikepung Rimuru dan yang lainnya, ia pun kabur ke dunia lain dengan menggunakan instant teleportation. Dan sekarang, ia kini telah bersembunyi di Heavenly Star Place, satu-satunya tempat teraman bagi Veldway. Karena hanya orang yang memiliki akses yang dapat berteleportasi langsung ke Heavenly Star Place. Bahkan Ivarats yang berada di dunia bawah mustahil untuk menembus gerbang surgawi. Dengan tubuh yang hancur dan compang-camping tak karuan, Veldway masih merasakan rasa sakit yang luar biasa akibat dampak serangan Diablo yang sangat brutal sebelumnya. Meskipun dalam kondisi semengenaskan itu, tapi sekarang ia sudah aman. Karena seiring berjalannya waktu, tubuhnya pasti akan pulih kembali. Veldway kemudian berniat memulihkan kekuatannya di sini sambil merencanakan serangan balik. Ia mengakui bahwa kekuatan Diablo jauh melampaui perkiraannya. Tapi Veldway yakin lain kali pasti ia akan menang dari Diablo. Veldway sekarang telah mempelajari taktik Diablo. Bahkan setelah melihat gaya bertarung Yuki Kagurazaka, Veldway telah belajar untuk memasukkan instant teleportation ke dalam gaya bertarungnya juga. Tak peduli seberapa kuat King Diablo, Veldway merasa bahwa Diablo bukanlah tandingannya. Namun terlepas dari itu, ada satu faktor yang tidak terduga telah muncul kembali. Ya, itu adalah Raja Iblis Rimuru. Slime mengerikan itu telah kembali dari akhir ruang waktu, di mana itu adalah sesuatu yang sulit dipercaya. Dengan ini, Chrono Salsation tidak lagi bekerja pada Rimuru. Sambil berjalan menuju singgasana Istana Bintang Surgawi, Veldway sangat kesal dan bergumam. Sialan, andai saja Rimuru binasa di ujung ruang waktu, Milim pasti sudah menghancurkan pohon suci. Namun di saat Veldway sampai di tempat singgasana, ia melihat seseorang sudah berada di sana. Orang itu menyapa Veldway dengan berkata, Wah, sepertinya kau babak belur parah, Veldway. Iya, orang yang mengatakan itu adalah Dino yang sedang bermalas-malasan di singgasana yang bersama Pico dan Gracia. Padahal seharusnya Veldway telah menugaskan Dino, Pico, dan Gracia untuk menaklukkan labirin Ramiris. Tapi entah mengapa, mereka sekarang malah bersantai di tempat ini. Jadi Veldway merasa Dino sepertinya telah melarikan diri dari labirin. Veldway kemudian berjalan mendekat dan bertanya, "Kudengar Vega telah dikalahkan, jadi apakah kalian kabur karena ketakutan?" Dino mengangkat bahunya dan menjawab bahwa ini bukan tentang soal kabur atau takut, tapi ini adalah misi yang mustahil kami lakukan. Bahkan sosok seperti Raja Serangga Zelanus telah dikalahkan oleh Zekion. Mendengar itu, Veldway sangat terkejut. Ia benar-benar tak percaya jika Zelanus telah dikalahkan. Veldway pun terdiam sejenak dan bergumam dalam hati. Aku memang diberitahu tentang kekalahan Vega, tapi setidaknya aku berasumsi bahwa Zelanus masih hidup.
Tapi bagaimana mungkin ada yang bisa mengalahkan sosok seperti Zelanus? Ia pun menggertakkan giginya dan bertanya kepada Dino, apakah Diablo yang telah mengalahkan Zelanus? Dino menjawab bahwa bukan Diablo. Aku baru saja memberitahumu tadi kan, jika Zekion lah yang mengalahkan Zelanus. Sejujurnya, Veldway merasa bahwa itu mungkin jika Diablo yang mengalahkannya. Tapi Dino menekankan bahwa Zekion lah yang mengalahkan Zelanus. Memang benar bahwa bawaan Raja Iblis Rimuru sangat kuat, tapi tak kusangka ini melampaui apa yang bisa kubayangkan. Dino dengan santai berkata, jadi itu berarti kau telah dikalahkan oleh Diablo ya, Veldway? Itu lucu sekali. Sekarang kau akhirnya mengerti betapa berbahayanya si hitam Diablo itu. Orang itu benar-benar berita buruk. Bahkan jika kau tahu, Zekion juga berada pada tingkat ancaman yang benar-benar gila. Jujur saja, aku bahkan tidak tahu siapa di antara mereka yang lebih kuat, Diablo atau Zekion. Tapi yang pasti, masih ada yang lebih kuat di antara mereka berdua, yaitu tuan mereka, Raja Iblis Rimuru. Rimuru dan semua bawahannya yang gak masuk akal itu adalah musuh yang harus dikalahkan jika dirimu ingin mencapai ambisimu, Veldway. Setelah mendengar perkataan Dino, Veldway pun tenggelam dalam pikirannya. Dalam hati ia bertanya-tanya tentang di mana letak kesalahannya. Tergantung seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan oleh naga kehancuran di Farad sekarang ini, aku mungkin perlu memikirkan kembali rencana kedepannya. Namun di saat Veldway masih memikirkan itu, Dino tiba-tiba mengatakan sesuatu yang sangat penting. Dino mengatakan bahwa jasad suci yang kusimpan di sini telah hilang. Apa kau tahu tentang itu, Veldway? Sontak Veldway sangat terkejut dan berkata, apa katamu? Jasad suci Feldenavasama telah hilang? Veldway kemudian segera menuju ke ruang bawah tanah, di mana itu adalah aula suci yang digunakan untuk menyimpan jasad Feldenavasama dan istrinya Lucia. Tempat itu dibangun dengan kekuatan yang menyaingi gerbang surgawi yang berfungsi untuk memblokir penyusup. Namun anehnya, tempat itu kini telah hancur berkeping-keping, meninggalkan tangga yang benar-benar terbuka. Jadi dahulu kala, Dino telah menemukan mayat Feldenavasama dengan Lucia dan menyimpannya di peti suci. Bahkan hanya ada segelintir orang yang tahu tentang ini. Peti suci itu adalah peti mati dari kekuatan roh suci yang terkondensasi, yang bahkan lebih kuat dari yang digunakan Ruminas untuk menyegel Kronoa. Seharusnya mustahil bagi siapapun untuk menghancurkannya. Karena pada dasarnya, tempat ini adalah lokasi teraman di dunia. Itulah mengapa Veldway juga menyimpan True Body miliknya di sini. Karena Veldway sendiri yang membantu membangun tempat ini, lapisan demi lapisan pencegahan telah dilakukan untuk menjamin keamanannya. Namun sekarang ini, pintu menuju aula suci telah dihancurkan. Veldway merenung dan bertanya-tanya, siapa yang melakukan semua ini? Apa ini ulah Farad? Dino dengan datar menjawab bahwa memangnya siapa lagi? Itu kesalahanmu, Veldway. Jika kau tidak melemahkan pertahanan Heavenly Star Place, jasad suci tidak akan dicuri. Apa kau tidak lihat sekitarmu? Tempat ini telah hancur berkeping-keping. Dan tentunya, Veldway juga menyadarinya, tapi menganggap itu tidak begitu penting. Karena memulihkan Heavenly Star Place bisa menunggu sampai setelah dunia kardinal dihancurkan. Akan tetapi, hilangnya relik suci adalah masalah yang tidak bisa diabaikan. Jika hanya tubuh Feldenavasama yang hilang, itu masih dapat diterima. Karena True Dragon adalah ras abadi yang bahkan dapat bangkit kembali dari kehampaan. Namun jasad Lucia, istri tercinta Feldenavasama, tidak akan pernah bisa diciptakan kembali. Veldway pun panik dan bergumam dalam benaknya. Ketika Feldenavasama kembali, bagaimana aku harus menghadapnya? Matanya kini terus menatap pada peti suci yang kini sudah hancur. Ia pun sangat murka dan berkata, sialan, Farad, beraninya binatang itu bertindak sendiri. Dino kemudian ingin memastikan dan bertanya, Veldway, sebelumnya tempat ini masih utuh saat kau kesini untuk menggunakan True Body milikmu kan? Karena hanya kau dan Velzard sama yang bisa masuk ke aula suci ini. Bahkan aku sendiri tidak bisa keluar masuk dengan bebas. Jadi aku bertanya-tanya, apakah benar-benar Farad pelakunya? Atau bagaimana jika kau lupa mengunci tempat ini? Hah? Apa maksudmu? Jangan konyol Dino, ucap Veldway. Dino kemudian menjelaskan bahwa tidak mungkin gerbang tempat ini bisa dihancurkan. Tapi jika tidak terkunci, itu masalah lain.
Tanpa fungsi penghalang suci, daya tahan efektifnya akan turun drastis. Pico dan Gracia bahkan tidak bisa membayangkan jika Veldway benar-benar membuat kesalahan bodoh seperti itu. Dino dengan serius kemudian mengatakan bahwa mungkin ada kemungkinan lain. Bagaimana jika Veldenava sama telah bangkit? Itu karena gerbang itu mustahil ditembus dari luar, tapi lemah jika ditembus dari dalam. Setelah melihat bekas puing-puing bangunan, Dino berpikir bahwa ini terlihat seperti meledak dari dalam keluar. Tapi bisa jadi, Ivarats hanya menghancurkan kunci masuk, lalu ketika pergi, kekuatannya lepas kendali dan meledakkan pintu dari dalam. Jika Ivarats telah menyerap jasad Veldenava sama dan Lucia, skenario itu tampak lebih mungkin terjadi. Namun meskipun demikian, Dino tidak dapat sepenuhnya menolak kemungkinan kebangkitan Veldenava sama. Jika Veldenava benar-benar bangkit, lalu kenapa baru sekarang? Apa mungkin dia bangkit karena dunia diambang kehancuran seperti yang Veldway inginkan? Tapi aku tidak percaya jika itu menjadi alasan kebangkitannya. Mendengar perkataan Dino yang ngalor ngidul, Veldway menatap Dino dan bertanya, "Apa yang sebenarnya kau bicarakan, Dino?" Dino menjawab bahwa semua yang kukatakan barusan hanyalah hipotesis saja. Jika jasad suci masih ada di sini saat kau menyatu dengan trubadi milikmu, tetapi menghilang setelah itu, maka itu bertepatan saat invasi pasukan Ivarats akan dimulai. Mendengar teori Dino, Veldway mulai mempertimbangkannya. Antara dirinya menggunakan trubadi miliknya dan dimulainya invasi pasukan Ivarats memang tidak ada waktu jeda yang banyak. Jadi gagasan bahwa Veldenava telah bangkit itu sepertinya terlalu mengada-ngada. Bahkan jika memang benar bahwa Veldenava bangkit, tapi kenapa Veldenava sama tidak mengumumkannya? Bagi seorang sepertiku yang memanipulasi minim, murka dan hukuman Veldenava sama seharusnya mutlak. Pico dan Gracia kemudian menyimpulkan, jika teori bahwa Veldenava sama bangkit di waktu itu terasa sangat mengada-ngada, maka itu artinya hampir bisa dipastikan Ivarats mungkin telah memakan jasad suci Veldenava sama dan Lucia sama. Dino dengan wajah muram mengangguk pada kesimpulan itu. Naga kehancuran Ivarats sudah sangat merepotkan. Jika Ivarats menyerap kekuatan Veldenava sama dan Lucia sama dari jasad itu, maka itu akan menjadi mimpi buruk dari yang terburuk. Bagi Veldway, amukan Ivarats memang akan membantu ambisinya untuk menghancurkan dunia kardinal. Tapi jika Ivarats berubah menjadi ancaman yang tidak terkendali, maka itu akan menjadi masalah besar bagi Veldway yang berniat membangun kembali dunia kardinal setelahnya. Dino kemudian bertanya kepada Veldway tentang apa yang akan kau lakukan tentang itu. Dan tentunya, situasi ini membuat Veldway sangat jengkel. Tapi di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa Dino tidak lagi dalam dominasinya. Veldway menatap Dino dan berkata, "Dino, bagaimana mungkin kau bisa lepas dari kendaliku?" Dino dengan santai menjawab, "Lah, kenapa kau baru sadar? Sekedar info nih, bukan aku saja, tapi Pico dan Gracia juga sudah bebas. Kami sudah melalui banyak hal karenamu, tapi sekarang kami tidak perlu mengikuti perintahmu lagi." Pico dan Gracia berkata, "Benar, kami bebas sekarang." Dan tentunya, Veldway sangat marah dan berkata, "Jangan main-main denganku, apa kalian berniat mengkhianatiku?" Mendengar Veldway yang playing victim, Dino menyela dan menjawab, "Oi, tunggu sebentar, bukannya kau duluan yang mengkhianati kepercayaan kami?" Pico berkata, "Itu benar, kaulah yang menggunakan kami tanpa izin, padahal kau seharusnya menghormati kehendak bebas kami." Gracia berkata, "Tepat sekali, bukannya kami ingin mengkhianatimu, hanya saja kami tidak bisa berjalan di jalan yang sama denganmu lagi." Dino menjelaskan bahwa alasannya datang ke sini pada awalnya adalah karena ia mendengar naga kehancuran Ivarats telah muncul di gerbang surgawi. Karena itulah, aku khawatir apakah Heavenly Star Place baik-baik saja. Dan seperti yang kutakutkan, jasad suci Veldenava sama dan Lucia sama benar-benar telah dicuri. Aku saat itu berharap masih sempat mencegahnya, tapi sepertinya aku sudah terlambat. Sampai akhirnya, aku bertemu denganmu secara kebetulan di sini, Veldway. Tapi karena kebetulan Dino bertemu dengan Veldway, Dino dapat kesempatan untuk menyampaikan keluhannya. Setelah mengatakan semua itu, Dino merasa sudah tidak punya urusan lagi dengan Veldway dan mulai berbincang-bincang sendiri dengan Pico dan Gracia. Dino berkata, "Karena Rimurusan telah kembali, Ramirez pasti akan mempekerjakanku lagi."
Pico dan Gracia yang mendengar itu pun tak percaya. Itu tidak mungkin. Lagi pula kau selalu bermalas-malasan. Dino pun menyangkal itu dan mengatakan bahwa ia tidak bermalas-malasan. Bahkan Vesta bilang dia membutuhkanku. Dia berjanji akan membantuku jika terjadi sesuatu. Pico dan Gracia pun sedikit kesal dan berkata, kenapa kau yang dapat semua keuntungan itu? Ini tidak adil. Dino kemudian menenangkan mereka dan berniat memperkenalkan Pico dan Gracia pada Ramirez dan yang lainnya di sana. Jadi berterima kasihlah denganku. Meskipun Pico dan Gracia masih mengeluh, tapi mereka tetap akan mengikuti Dino. Sebelum Dino pergi, ia kemudian mengatakan sesuatu kepada Veldway. Lakukan saja apapun yang kau mau sekarang, Veldway. Veldway yang mendengar itu pun sangat kesal dan berteriak, jangan konyol. Katakan saja apapun yang kau suka. Apa kau tidak punya rasa tanggung jawab? Apa kau sudah memuja slime yang baru lahir itu dan melupakan harga dirimu sebagai primordial? Tapi Dino dengan santai menjawab bahwa ia hanya menikmati hidupnya. Sepertinya pandanganmu sudah kabur, Veldway. Cobalah ingat tujuan awalmu. Pico dan Gracia juga berkata agar Veldway berhenti melakukan hal-hal aneh seperti mencoba menghancurkan dunia. Setelah mengatakan semua itu, Dino, Pico, dan Gracia kemudian pergi meninggalkan Veldway seorang diri. Dan sekarang, Veldway telah ditinggalkan seorang diri dengan penuh kebingungan. Ia merasa hampa setelah ditinggalkan rekan-rekannya. Dalam hati ia bergumam, sudah terlambat, aku tidak mungkin membatalkan rencanaku sekarang. Sekarang semuanya bergantung pada naga kehancuran Ivarats. Tapi masalahnya adalah, jika teori Dino tentang kemungkinan Ivarats menyerap jasad suci Veldenava-sama dan Musia, Ivarats pasti akan mendapat kekuatan Veldenava-sama dan membuatnya menjadi ancaman yang tidak terkendali. Bahkan setelah dunia kardinal dihancurkan, mustahil untuk membangunnya lagi. Memikirkan kemungkinan itu, Veldway justru malah tertawa. Bagi Veldway, jika Veldenava-sama tidak kembali, maka segalanya sudah tidak berarti lagi. Itu adalah masa depan yang paling hampa dan tanpa harapan. Umat manusialah yang membunuh Veldenava-sama. Oleh karena itu, Veldway percaya wajar saja jika Veldenava-sama meninggalkan mereka. Umat manusia juga tidak punya hak untuk mengeluh jika mereka dibasmi. Tapi jika Veldenava-sama menolak kehancuran dunia kardinal, dia pasti akan bangkit kembali dan menghentikannya. Itu akan menjadi sesuatu yang harus disambut dengan baik. Sama seperti yang pernah diyakini Mikhail, Veldway juga merasakan hal yang sama. Tapi jika menghentikan kehancuran dunia bertentangan dengan kehendak Veldenava-sama, maka semua tindakan Veldway tidak ada artinya. Veldway pun sama sekali tak mengerti dengan apa yang diinginkan Veldenava-sama. Ia berteriak dan berkata, apa yang sebenarnya Anda inginkan Veldenava-sama? Perkataan Veldway itu pun bergema di seluruh istana bintang tanpa ada seorang pun yang menjawabnya. Ya, Veldway sepertinya sudah gila. Dan apakah yang akan terjadi berikutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya.